Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asmain. Alhamdulillah teman-teman semua, dengan berbahagia bersyukur kita kembali hadir di kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah selalu mudahkan kita untuk hadir di setiap kajian rutin kita dengan sebaik-baiknya kehadiran, dengan seikhlas-ikhlasnya niat, sehingga insya Allah di setiap kajian kita Allah ridho kepada kita. Amin. Mudah-mudahan karena Allah ridho kepada kita di kajian ini, Allah ampuni dosa-dosa kita semua, Allah hapus kesalahan kita, Allah tambahkan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita, Allah sehatkan lahir batin kita dengan walafiat, dan tentunya Allah siapkan kita untuk bisa menjalankan ibadah Ramadan sesuai dengan apa yang Allah ridho untuk kita. Ya, teman-teman semua, alhamdulillah. Makasih doanya, Umi sudah sehat ya. Walaupun kami kadang-kadang masih sesak, masih apa, tapi alhamdulillah disyukuri ya, selalu lebih baik dan lebih baik. Mudah-mudahan teman-teman semua juga semakin baik, sehat, semakin maksimal ibadahnya, yang sedang sakit semakin kuat sabarnya ya, sehingga kita semua tetap mendapat kebaikan. Alhamdulillah. Hari ini 19 hari menjelang Ramadan ya. Sudah saatnya kita saling mengingatkan tentang kewajiban kita menjalankan ibadah Ramadan ya, dan tentang kebaikan-kebaikan Ramadan yang sudah Allah berikan kepada kita nanti, dan kita sama-sama menyiapkan untuk mendapatkannya semua kebaikan itu ya. Alhamdulillah teman-teman semua, Umi mengingatkan kembali ini yang Umi sampaikan di beberapa kajian yang lain, bahwa saatnya kita mengevaluasi sejauh mana hasil keilmuan kita selama bergabung di majelis ilmu ini ya. Jangan sampai kita bertambah ilmu tapi tidak mengevaluasi sejauh mana ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat kepada kita ya. Karena apa? Teman-teman, setan selalu membuat kita lalai memuhasabahi ya, mengevaluasi ya, sehingga kita lalai, terlena, akhirnya kita menyesal karena kita gagal menilai kehidupan kita dengan muhasabah. Ingin mengingatkan kembali, review saja buat ke Majelis Taklim Taman Cibenying 8 bahwa tujuan kita di setiap hadir majelis ilmu ini ingin mendapat ilmu yang bermanfaat ya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa ya. Ya Allah, berikan kepada kami di setiap kajian kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Para ulama menyebutkan ciri kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat ini yang harus kita ingat-ingat dan harus kita hafal. Ini sehingga menjadi parameter nih, kita sukses enggak ngaji tuh gitu ya. Kita sukses enggak gitu mendapatkan ilmu yang bermanfaat, karena demi Allah ilmu akan menjadi bagian yang dihisab kelak di yaumil akhir ya. Allah akan bertanya tentang ilmu ya, selain bertanya tentang umur dan harta. Ciri kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, yang paling utama ada 4 ciri, teman-teman semua. Ulama sudah menetapkan ini. Dan ini harus kita evaluasi setiap kita sudah hadir di majelis ilmu ya. Pertama adalah semakin bertambah takut kita kepada Allah. Pertama, takut kita kepada Allah. Sehingga kita jangankan melakukan hal yang maksiat, dosa, yang sia-sia pun kita takut gitu. Karena apa gitu kan? Karena Allah sangat keras siksanya dan Allah sangat detil hisabnya ya. Sehingga dengan rasa takut ini menjadikan kita lebih berhati-hati ya. Berhati-hati dalam melakukan apapun di dunia ini. Dan takut ini adalah sebuah karunia besar. Allahu Akbar walillahilham. Barokallah. Selamat yang bersyukur kepada orang-orang yang diberikan rasa takut kepada Allah ya. Karena dengan rasa takut itulah kita mengerem ya segala hawa nafsu kita. Jadi rem buat kita ya. Yang kedua, ini evaluasi saja. Kita harus ilmu yang bermanfaat harus menambah ya kenikmatan kita dalam berbuat kebaikan. Jadi kita senangnya berbuat kebaikan. Jadi yang namanya berbuat baik itu udah hobi aja gitu ya. Berbuat baik itu udah jadi hobi. Kita senang melakukan
sholat, ibadah, ya ngaji, zikir semua. Kita pun senang banget menyenangkan orang, membantu orang, berbuat baik kepada orang. Itu ciri ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah apa? Kita diberikan kesenangan dalam berbuat kebaikan. Jadi senangnya itu udah dalam kebaikan deh gitu. Sebaliknya kita nggak suka kepada keburukan-keburukan. Ini ciri ilmu yang bermanfaat teman-teman semua. Ya, ini yang menjadi magnet nih kita. Ya, kita senang nggak, semakin senang nggak kepada kebaikan gitu. Ya, ini menjadi evaluasi. Ada nggak di hati kita nih? Kita semakin senang, semakin tertarik dengan segala kebaikan, sehingga kita nikmat melakukan amal soleh apapun. Karena Allah sudah memberikan kesenangan di dalam hati kita. Allahu Akbar. Walillahilham. Yang ketiga, ciri ilmu yang bermanfaat yang kita dapatkan adalah ya menambah gitu ya, menambah sifat kasih sayang yang ada di dalam diri kita. Ternyata ilmu bermanfaat itu pembersih hati, teman-teman ya. Kalau sekarang kan ada pembersih wajah ya, pembersih tangan segala macam. Ternyata ilmu ini berfungsi sebagai pembersih hati, apa? Semakin menumbuhkan sifat kasih sayang. Maka maaf teman-teman semua, siapa yang sifat kasih sayangnya sempurna di dalam hatinya, maka itu tandanya bersih hatinya. Tapi kalau di hati kita masih banyak kebenciannya, masih suka nyinyir, mudah mencela orang, merasa lebih baik dari orang gitu. Kita mudah menghina, kita mohon maaf, kita gampang marah gitu. Kita gampang iri sama orang. Begitu banyak orang yang bertambah dibenci sama kita. Ada daftar listnya gitu ya, orang yang nyebelin gitu didaftar sama kita gitu kan. Nomor 1 suami, nomor 2 mertua, oh innalillahi wa inna ilaihi raji'un, nomor 3 nauzubillah min dzalik. Maka maaf teman-teman, salah satu ciri ilmu yang bermanfaat adalah menumbuhkan sifat kasih sayang semakin baik. Yang ada hanya satu, cinta, cinta dan cinta. Nah, kita walaupun pernah terganggu mungkin oleh orang yang mengganggu hati kita, tapi kita punya cara yang cepat untuk menghilangkan itu dengan melupakan, memaafkan. Kita sudahlah, nggak usah, tidak terlampau repot dengan apa ini. Kenapa? Hati kita sudah dikuatkan oleh ilmu yang bermanfaat itu untuk menumbuhkan kasih sayang. Sehingga nggak tumbuh keburukan yang lain, nggak tumbuh di hati kita. Allahu Akbar. Ya, evaluasi yuk semuanya. Ya, kita bertambah nggak sifat kasih sayang kepada ini kita. Ya, yang terakhir teman-teman ya, ini ciri yang besar aja. Kalau ilmu sudah bermanfaat di dalam hati seseorang, satu tadi apa? Menambah rasa takut kita kepada Allah, yang membuat kita semakin hati-hati dalam berbuat apapun. Ya. Yang kedua, menambah kesenangan kita berbuat kebaikan. Senangnya kepada kebaikan deh, senangnya sama yang benar-benar aja gitu. Kepada yang kurang baik, kurang dikasih senang aja. Ya, dikasih dicabut aja sama Allah. Yang ketiga apa? Ya, menumbuhkan sifat kasih sayang di dalam diri kita. Yang keempat ini ya, semakin berpihak kepada agama Allah dan Rasulnya, semakin kita mencintai Allah, Rasulnya, agamanya, sehingga punten gitu. Ini ciri ilmu bermanfaat. Kita semakin mencintai Islam dengan segala syariatnya. Ya, kita semakin mohon maaf bangga menjadi seorang Muslim, dan kita pembelaan kita terhadap Allah dan Rasulnya serta agama kita ada. Contohnya seperti apa teman-teman? Maafnya. Kalau kita ngedengar maaf sesuatu yang kurang baik mengenai agama kita gitu, kita reaksi hati kita gimana sih? Ini ilmu yang bermanfaat gitu. Contoh kemarin ya, ada yang ngomong azan disejajarkan dengan anjing menggonggong gitu. Itu sebenarnya tes Allah buat hati kita. Hati kita perasaannya gimana gitu. Kalau hati kita lempeng-lempeng aja, kita ngomong, ya biarin aja lah dong ngomongnya sendiri. Tapi kalau di hati kita ada kemarahan, ada kesedihan, ya, ada maaf ketidaksukaan kita, ya kan. Ya. Kemudian kita jadi mendoakan, Bismillah itu ciri ilmu bermanfaat ada di hati kita. Jadi kita nggak cuek dengan masalah kebenaran-kebenaran yang terjadi gitu. Seperti itu teman-teman ya. Maka ada keberpihakan dan ada pembelaan kepada agama, kepada Allah. Kita sangat marah kalau Rasulullah dibenci gitu. Kita sangat marah kalau Allah dilecehkan. Kita sangat marah kalau agama direndahkan. Karena apa? Allah menumbuhkannya seiring ilmu yang numpuk kepada hati kita, dan ilmu itu bermanfaat sehingga menumbuhkan keberpihakan, ya, menumbuhkan pembelaan, sehingga respon-respon kita pun ya respon-respon yang berpihak. Saya senang dengan kata-kata Gus Baha ya. Dalam hidup ini selalu ada yang hak dan yang batil ya. Ada yang halal dan haram ya, ada yang salah dan benar. Dan kita harus mengambil posisi di yang benar gitu. Kita nggak bisa gitu.
Saya pilih teman-teman ya, kita nggak bisa di tengah-tengah kadang benar, kadang salah, kadang yang suka yang halal, kadang-kadang suka yang haram. Kita nggak bisa. Tapi kita harus memposisikan di posisi mana nih? Nah, kata Agus Baha, itu adalah bagian dari keberkahan ilmu agama yang menjadi hidayah buat kita. Teman-teman semua ya. Alhamdulillah. 4 nih bahan evaluasi yuk, parameter hitung semua yuk ya. Berapa puluh tahun kita ngaji, Teh Ane, Teh Ireng? Allahu Akbar ya. Teh Sinta, Teh Cana, berapa puluh tahun kita ngaji? Mi nanyanya nggak berapa tahun loh. Berapa puluh tahun kita ngaji ya. Seberapa banyak ilmu itu telah bermanfaat buat kita. Iri ilmu yang bermanfaat menghasilkan 4 tadi ya. Semakin takut kepada Allah, semakin senang dalam berbuat kebaikan, dan semakin mohon maaf ya, semakin tumbuh kasih sayang ya, sehingga menjadi pesona akhlak yang baik. Yang keempat, semakin berpihak kepada kebenaran-kebenaran. Nah, kita semakin berpihak di pihak yang benar, teman-teman semua ya. Ada reaksi-reaksi ya. Kalau kita ngelihat koruptor itu gimana sih perasaan kita gitu. Kita mendengar mohon maaf ada orang yang wafat sedang antri minyak goreng, itu gimana sih perasaan kita gitu kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mati kelaparan di jalan. La haula wala quwata dan subhanallah. Kalau itu semua mendekatkan diri kita kepada Allah, kita berpihak di jalan yang benar, maka ini satu tanda ilmu yang Allah berikan kepada kita bermanfaat untuk kita ya. Baik teman-teman semua. Alhamdulillah, hari ini menjelang 19 hari ya memasuki Ramadan, seharusnya kita sudah mulai gladi resik ya. Bukan baru memulai persiapan, bukan, tapi sudah mulai gladi resik. Kalau gladi resik itu mohon maaf di awal atau di akhir? Di akhir gladi resik ini. Walaupun kita 19 hari lagi, tapi bagi kita ini cukup menjadi bagian ya, cukup menjadi bagian evaluasi terhadap persiapan kita selama ini ya. Umi mengingatkan kembali teman-teman semua ya. Ibnu Rajab mengatakan bulan Rajab adalah bulan menanam, bulan Sya'ban adalah bulan menyiram, dan bulan Ramadan adalah bulan memanen ya. Memanen berarti memanen itu tinggal memetik hasil ya, memetik hasil ya. Seperti itu. Berarti apa? Mendapatkan kebaikan-kebaikan. Ramadan itu adalah mohon maaf ya, kita harus memanen banyak kebaikan. Gimana caranya? Mungkin Umi dengan TC8 sudah beberapa puluh kali membahas Ramadan ya. Umi mungkin sekarang hanya mereview. Yuk kita sudah tahulah keutamaan Ramadan seperti apa. Apalagi sekarang begitu banyak kajian-kajian luar biasa ya, yang menambah wacana kita, wawasan kita, kekuatan iman kita untuk Ramadan ini. Umi hanya mengingatkan bagaimana caranya kita sukses mendapatkan semua kebaikan Ramadan ya. Bagaimana caranya? Kita sudah tahu ya teman-teman semua ya, bahwa Ramadan adalah bulan terbaik ya, saat terbaik sepanjang tahun ya. Waktu terbaik sepanjang tahun. Kenapa? Karena di waktu Ramadan semua amal soleh naik derajatnya menjadi amal terbaik. Ini yang harus kita ini ya. Kan Umi kita mereview lagi ya, bahwa ya amal soleh kita menjadi terbaik bila satu ada di waktu terbaik, ada di tempat terbaik, dan diberikan kepada orang yang oleh Allah dipilih menjadi yang terbaik untuk kita. Nah, Ramadan adalah waktu terbaik sepanjang tahun. Kenapa? Karena di bulan Ramadan Allah memberikan kebaikan-kebaikan yang tidak diberikan kepada bulan yang lain. Hanya Ramadan ya. Ya, dengan itu semua Ramadan menjadi terangkat menjadi bulan terbaik, waktu terbaik sepanjang tahun. Oleh sebab itu, para ulama mengatakan semua amal-amal yang dilakukan di bulan Ramadan naik derajatnya menjadi yang terbaik. Nah, saat kita diberi kesempatan untuk mendapatkan yang terbaik, maka kita harus melakukan sesuatu dengan sangat terbaik. Sudah pahami teman-teman ya? Saat kita diberi kesempatan untuk mendapat yang terbaik, untuk diberi yang terbaik, maka yang kita lakukan adalah bagaimana kita mempersiapkannya untuk mendapatkan yang terbaik itu. Ya, subhanallah. Kita ulangi lagi sedikit ya, bahwa mana bagian dari bukti-bukti kebaikan-kebaikan Ramadan yang harus kita dapatkan ya. Satu ya, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, telah datang bulan berkah buat kalian ya. Barokah adalah bertambahnya kebaikan dengan sangat-sangat banyak ya. Pada bulan Ramadan satu kebaikannya pintu surga dibuka. Allahu Akbar walillahil hamd. Pintu surga dibuka teman-teman ya. Tidak ada keterangan di bulan di waktu lain pintu surga itu dibuka. Allahu Akbar. Yang ada keterangan adalah pintu langit dibuka. Kapan? Saat kapan?
Evaluasi nih. Saat kapan pintu langit dibuka? Saat azan. Saat azan itu pintu langit dibuka. Makanya saat azan adalah termasuk saat mustajabnya doa karena langsung ke atas gitu. Tapi Ramadan bukan hanya langit yang dibuka. Di bulan Ramadan pintu surga yang Allah buka. Allahu Akbar walillahilham. Maka para pecinta-pecinta surga, pemburu-pemburu surga, bahwa hidupnya untuk Allah dan ridho Allah dan surga, mencium wanginya surga itu menjadi antusias dia, menjadi semangat dia karena surga sudah dibuka pintunya, tercium wanginya, sehingga dia fokus bagaimana dia mendapatkan surga itu. Para ulama menyebutkan teman-teman, ya pintu surga dibuka. Kenapa? Karena Allah sangat menginginkan kita masuk surga dengan Ramadan ini, teman-teman semua. Karena Allah sangat menginginkan kita memasuki surga dengan sangat mudah dengan Ramadan ini. Gitu. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada waktu yang lebih Allah mempermudah kita masuk surga melebihi Ramadan. Gitu. Allahu Akbar walillahil. Saking inginnya Allah kita semua masuk surga, dibuka pintunya dan dipermudah memasukinya. Allahu Akbar. Mana Umi bukti-bukti bahwa Allah mempermudah kita masuk surga dengan Ramadan? Allah melipat gandakan pahala dengan tidak biasa gitu ya. Dan Allah menghilangkan penghalang kita untuk masuk surga, yaitu dosa. Dengan apa? Diampuni semua dosa gitu. Udah dilipat gandakan nilai amal pahalanya, sudah diampuni dosanya. Ada halangan nggak untuk masuk surga? Ada halangan nggak kira-kira? Nggak ada. Ini satu bukti kenapa Allah membukakan pintu surga. Ya, ini menjadi penyemangat buat kita. Ini kata Allah kayak gini nih. Hai hambaku, ini Ramadan loh. Aku bukain pintu surga untukmu loh. Mau memasukinya, ayo yang serius gitu. Ayo ini aku sudah bukain di pintunya gitu. Bayang nggak? Kalau ada orang yang sudah dipersilakan masuk karena pintunya udah dibuka, tapi hari-hari bayang nggak? Bayang nggak? Iya kan? Apa itu? Iya kan? Berarti dia sombong banget gitu. Dan maaf, rahmat Allah di bulan Ramadan sangat besar sekali. Sebagai contohnya adalah surga aja dibuka oleh Allah. Agar apa? Agar mempermudah semua hambanya yang mau masuk surga bisa mudah masuk. Nggak ada halangan apa-apa. Nggak ada syarat apa-apa loh. Masya Allah. Masuk surga tanpa dosa? Iya, karena dosanya lagi diampuni di bulan Ramadan. Masuk surga harus banyak amal soleh, amal pahalanya dilipat gandakan. Fabi ayyi Allahi rabbikuma tukadiban. Pantas Rasulullah Muhammad SAW merindukan Ramadan sepanjang tahun bersama para sahabat karena mereka paham bagaimana baiknya Allah dengan kita di bulan Ramadan ini. Subhanallah. Maka Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, seandainya manusia tahu kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada mereka di bulan Ramadan, maka mereka pasti akan meminta sepanjang tahun itu adalah Ramadan semuanya. Allahu Akbar. Ramadan semuanya karena apa? Bulan Ramadan bulan ternikmat, bulan Ramadan bulan terindah, bulan Ramadan bulan terdekat dengan Allah, dan bulan Ramadan adalah bulan termulia untuk derajat kita. Allahu Akbar. Walillahilham, teman-teman semua. Satu, pintu surga dibuka. Yang kedua, pintu neraka ditutup. Allah Akbar. Saking Allah nggak mau ada di antara hambanya yang masuk neraka, ditutup neraka itu. Ditutup, teman-teman semua. Kan ada yang maksa membukanya. Siapa orang yang memaksa membuka pintu neraka di bulan Ramadan? Siapa? Yang tetap bermaksiat. Gitu. Yang tetap sibuk dengan dosa-dosa dan tidak meminta ampunan kepada Allah. Padahal Allah sedang menutup pintu neraka. Kenapa? Karena Allah mengampuni semua dosa. Bulan Ramadan maka disebut bulan ampunan, ya. Maka di Ramadanlah Allah mengampuni semua dosa. Tapi Rasul sudah mengingatkan kepada kita, celaka sampai 3 kali, celaka. Orang yang diberi Ramadan, tapi Ramadan berlalu darinya, tapi dosa-dosanya tidak diampuni oleh Allah. Celaka sekali. Kenapa? Karena di bulan Ramadan dia tidak menikmati fasilitas ampunan. Malah dia banyak berbuat dosa. Nauzubillah min dzalik, summa nauzubillah. Rasulullah, barang siapa yang tidak mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan, maka dia akan terhalang kebaikan itu selama-lamanya.
Auzubillahi min dzalik. Ya istilahnya beginilah. Di bulan terbaik aja nggak menjadi baik, kapan lagi kita mau jadi baik gitu. Di bulan surga dibuka kita nggak tertarik sama surga, kapan lagi kita tertarik surga gitu. Di bulan neraka ditutup, tapi kita nggak sungguh-sungguh minta ampunan, kapan lagi kita akan takut kepada Allah gitu. Seperti itu teman-teman semua ya. Yang ketiga, ini ingin cepat saja karena ini mah review udah bertahun-tahun ini ngaji seperti ini ya. Setan dibelenggu ya. Ternyata bagian dari kebaikan Ramadan Allah berikan kepada kita adalah setan dibelenggu. Nggak ada saat-saat lain setan dibelenggu kecuali di Ramadan. Kenapa? Karena Allah ingin mempermudah kita jadi orang baik gitu. Karena yang membuat kita buruk, celaka itu bagiannya adalah dua potensi. Pertama godaan setan dan kedua adalah dorongan hawa nafsu kita sendiri gitu. Potensi dari diri sendiri yaitu apa? Dorongan hawa nafsu kita. Ya, subhanallah ya. Allah sangat ingin kita selamat. Maka apa? Di bulan Ramadan satu setan dibelenggu, hawa nafsu wajib ditahan. Selamat nggak kita kalau kayak gitu? Ya. Kalau ada orang temimin, kenapa di bulan Ramadan masih ada orang yang bermaksiat, malas ibadah, menciptakan masalah, berbuat keburukan? Satu, karena apa? Hawa nafsunya diikuti, karena setan sedang tidak berdaya, setan sedang tidak diberikan otoritas oleh Allah, diberikan kekuasaan untuk menggoda kita karena setan dibelenggu. Ini kata para ulama ya, para ulama, setan dibelenggu benar real memang dibelenggu. Untuk apa? Agar kita lebih mudah untuk menjadi orang baik, agar kita mudah untuk menjadi orang yang merasakan manisnya iman. Kenapa? Karena setannya, musuhnya dibelenggu, hawa nafsunya suruh ditahan. Maka orang yang bisa puasa dengan sebenar makna mampu menahan hawa nafsunya, maka dia adalah orang yang memenangkan Ramadan dengan semenang-menangnya. Allahu Akbar walillahil hamd. Yang keempat, teman-teman, di bulan Ramadan ya semua dosa diampuni. Luar biasa tadi udah sampaikan. Yang kelima, kebaikan Ramadan nih, semua doa dikabulkan. Allahu Akbar walillahil hamd. Semua doa dikabulkan. Maka bulan Ramadan adalah bulan harapan. Bulan Ramadan adalah bulan optimis. Bulan Ramadan adalah bulan peluang kesempatan kita untuk bisa mewujudkan semua doa kita dikabul. Maka persiapkan doa yang banyak. Ramadan adalah saatnya kita meminta, saatnya menumpahkan segala rasa dan asa, saatnya mengetes keyakinan kita bahwa sejauh mana kita bergantung kepada Allah, dan saatnya kita menunjukkan keyakinan bahwa Allah sangat kuasa menolong kita dengan banyak berdoa saat itu. Nggak ada yang nggak mungkin. Ya. Tidak ada sulit bagi Allah yang maha memudahkan. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah yang kuasanya tak terbatas. Teman-teman semua, wujudkan mimpi Anda, sampaikan hajat Anda, selesaikan masalah Anda dengan apa? Maksimalkan doa di bulan Ramadan, beres semua urusan Anda. Ya, Allah sudah meminta kepada kita, mintalah kepadaku. Ramadan adalah saat aku mencurahkan rahmatmu, karena hanya di bulan Ramadan, siang dan malamnya, hari-harimu, doamu semua dikabulkan. Yakin nggak nih? Ini masalahnya. Oke, yang keberapa, Teh Ireng? Nanya ke host. Keenam. Keenam. Ya. Yang tadi kelima. Ya, keenam, ya. keenam belum. Yang keenam sekarang ya. Yang keenam, apa kebaikan Ramadan yang harus kita buru ya? Di bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hamba yang dipilihnya setiap malam dari api neraka. Jadi di bulan Ramadan di setiap malam Allah membebaskan orang dari api neraka. Maka kata Rasulullah, tidak ada sebanyak bulan Ramadan Allah membebaskan hamba-hambanya dari api neraka. Allahu Akbar walillahil hamd. Tidak ada orang yang paling selamat kecuali orang yang dibebaskan dari api neraka. Teman-teman semua, maka ini kesempatan terbaik kita untuk bebas dari api neraka. Karena di bulan Ramadan, Allah membebaskan hamba-hamba yang dipilihnya dari api neraka. Maka jangan lupa kita berdoa, ya. Ya Allah, jadikan aku, suamiku, ayah, ibuku, anak-anak keturunanku, cucu, mantuku adalah yang hambamu yang malam ini engkau bebaskan dari api neraka.
Bahkan kita bisa nyebutin, ya Allah jadikan teman-teman aku juga di Taman Cibenying ini yang malam ini Engkau bebaskan dari api neraka. Allahu Akbar walillahilham. Itulah cinta sejati karena Allah, teman-teman semua. Ya Allah, teman-teman semua, subhanallah ya. Ada pembebasan dari api neraka setiap malamnya, dan itu tidak terjadi kecuali apa? Di bulan Ramadan. Kapan ada peristiwa lagi Allah membebaskan dari api neraka? Kapan? Saat hari Arafah. Saat hari Arafah. Hari Arafah berapa jam coba? Arafah itu saat wukuf dari zuhur ke maghrib. Kalau ini Ramadan setiap malam 30 hari malam. Allah Akbar. Yang keberapa? Yang ketujuh, ya, kebaikan yang harus kita dapatkan adalah kebaikan Ramadan kita dapatkan adalah hanya di Ramadan ada Lailatul Qadar, ya. Di mana siapa yang bisa beramal di malam itu, dia berhak mendapatkan pahala seperti beramal 1000 bulan. Allahu Akbar walillahilham. Hanya ada di Ramadan satu malam yang bila kita bisa beribadah di malam itu, kita berhak mendapatkan pahala seperti ibadah 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar, adanya di 10 hari terakhir, dan para ulama, jumhur ulama, ada di malam-malam ganjil Ramadan. Dikerucutkan lagi, ya, kalau sebagian besar ulama ada di antara malam 27 dan 29. Tapi kata para ulama, carilah di 10 hari, ya, akhir Ramadan, teman-teman semua. Dan Allahu Akbar walillahilham, ya. Kebaikan Ramadan yang lain adalah apa? Ada kesempatan menjadi takwa bila saum kita diterima. Ada kesempatan menjadi takwa bila saum kita diterima. Kalau kita sudah lulus menjadi takwa, beres segala urusan dunia kita. Orang yang sudah mendapatkan semua kebaikan Ramadan, ya, dengan saumnya diterima, katanya dia akan menjadi apa? Orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri. Dia sudah selesai dengan urusannya sendiri. Dia sudah fokus tinggal menunggu husnul khotimah. Dia sudah hidupnya sudah bukan untuk duniawi, dan dia nggak akan tertipu dengan hal-hal yang sifatnya maaf gitu ya, sementara ya, naif atau apapun, karena dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Allahu Akbar walillahilham. Umi tadi ngobrol dengan Abah pagi hari, ya, ada seorang yang dikatakan ini sudah selesai ya dengan dirinya sendiri gitu ya. Ada seorang bapak yang anaknya 3, ya, anaknya 3 atau 4, ini lupa lagi, atau 3 atau 4, ya. Dia mohon maaf ya hanya pegawai kecil, ya, gajinya hanya 3 juta per bulan. 3 juta per bulan dengan 3 anak, dan ibu bapaknya ada, ibu bapak mertuanya tinggal bersama dia. Tapi yang luar biasa adalah apa? Walaupun 3 juta, tapi dia bisa mencukupi semua kebutuhan amal solehnya. Teman-teman semua, apa yang kami kagum dari beliau? Beliau bekerja tidak habis-habisan, tidak seperti orang yang takut kurang gitu kan. Beliau bekerja tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu ke masjid gitu. Dan beliau selalu bekerja, pekerja kecil ya, pergi dengan sholat duha dulu. Subhanallah ya. Dan dia tidak pernah kehilangan waktu untuk bercengkrama dengan anaknya di sore hari, untuk ngobrol dengan istri dan orang tuanya di malam hari. Waktunya semua tercukupi hak-haknya gitu. Kewajiban kepada orang tuanya tertunaikan, ke istrinya tertunaikan, ke anaknya tertunaikan, dan cirinya apa? Keberkahannya dia mendapatkan sedikit tapi cukup untuk semua kebutuhan amalnya. Ini yang disebut orang yang sudah selesai dengan dirinya sendiri gitu. Yang ada selalu bahagia, dan yang lucunya Masya Allah kata tetangganya ya, dia sering membawa nasi bungkus ya. Jadi kalau bikin nasi, katanya nasinya tuh nggak pernah disisain. Kalau udah makan semua ada dibungkusin ya, dibungkusin walaupun dengan telur 1 atau tempe sepotong, tapi selalu ada perut yang diselamatkan dari lapar. Katanya Allahu Akbar. Subhanallah, subhanallah. Jadi maaf, beliau itu seperti orang yang jabat tinggi lah gitu, apa gitu. Karena kalau beliau lewat itu orang-orang kecil teh pada manggut, pada gimana, padahal beliau sangat sederhana. Kata Umi, inilah orang yang disebut dia sudah selesai dengan
dirinya sendiri. Dia nggak takut kurang karena Allah sudah memberi rasa cukup. Luar biasa kebaikannya, semua waktunya benar-benar terpakai untuk hak-haknya. Gitu. Ini menjadi pelajaran lah buat kita. Teman-teman, waktu kita benar-benar nggak sudah dipakai untuk orang yang berhak nggak? Ya, apakah kita masih punya orang tua? Orang tua kita punya hak dari waktu kita. Suami kita punya hak dari waktu kita. Anak-anak punya hak waktu kita. Quran pun punya hak untuk dari waktu kita. Sejadah Allah punya hak untuk waktu kita. Subhanallah. Ya, harta kita dikanin. Itu ternyata apa teman-teman? Yang menarik adalah beliau berubah seperti itu dengan sangat tenangnya setelah dari Ramadan belasan tahun yang lalu. Nah, ini jadi beliau menemukan kemenangan Ramadan belasan tahun yang lalu. Kira-kira kapan nih kita akan jadi pemenang nih? Apakah Ramadan tahun ini kita mau kalah lagi? Gitu. Atau Ramadan tahun ini mau menaikkan level? Ya, kita naikin level lagi nih, gitu. Ya, maka satu harus punya cara suksesnya. Oke. Baik, caranya apa seperti apa Umi biar kita menjadi orang yang berhijrah ya. Berhijrah total dengan Ramadan ini ya. Dunia jadi kecil, semua manusia mulia ya. Yang ada hanya cinta dan kenikmatan ibadahnya sudah merata di setiap tahunnya ya. Ada ibu-ibu yang subhanallah ketemu dengan Umi kemarin. Betul Umi katanya, saat kita berusaha sekuat tenaga ibadah kita di luar Ramadan seperti Ramadan memang kita merasakan seperti Ramadan. Luar biasa. Dia hari ini sudah meleleh-leleh itu dari 2 bulan yang lalu ngaji dengan Umi nangis aja. Kenapa? Nggak sabar. Nggak sabar. Ya kan? Ya, karena saya akan mengulang kembali apa yang Allah karuniakan kepada saya di Ramadan tahun kemarin. Kenapa? Karena dia bilang gini, karena saya menunggu Ramadan ini sepanjang tahun ini. Saya tunggu Ramadan. Saya bilang dengan cara apa teh? Beramal seperti bulan Ramadan. Jadi dia beramal seperti bulan Ramadan. Bangun, tahajud, dia kalau ini sahur. Dia pagi-pagi seperti Ramadan aja. Ternyata apa? Ini orang yang sudah mendapatkan kenikmatan Ramadan sepanjang tahun itu. Kenapa? Karena dia menjaga amal Ramadan, itu dia teruskan setelah Ramadan berlalu. Subhanallah ya. Dan Umi bilang barokallahu fik teh, berarti teteh sekarang tinggal mau menentukan mau level ke berapa Ramadan ini, teteh tancap gas mau di posisi mana. Itu adalah bagian dari ambisi sebuah semangat orang-orang yang sudah merasakan kemenangan Ramadan tahun kemarin. Subhanallah teman-teman semua. Gimana caranya? Subhanallah. Baik teman-teman ya. Yang ke-1 Rasulullah mempersiapkan ya Ramadan dengan kesungguhan yaitu kekuatan doa. Kekuatan doa teman-teman semua. Perbanyak doa di sekarang. Ya Allah, masukkan kami ke Ramadan dengan aman dan keimanan. Dengan perasaan aman, tidak banyak takut, tidak banyak segala macam, merasa aman aja. Dengan keimanan. Nggak akan aman kalau nggak punya iman gitu. Dengan keimanan, dengan keyakinan kuat sama Allah bahwa ini adalah momen terbaik untuk menjadi yang terbaik. Masukkan aku ke Ramadan dengan aman dan keimanan. Jangan sampai kita nauzubillahi min dzalik di Ramadan yang penuh nikmat tapi kita mengisinya dengan kekafiran kita, dengan hawa nafsu kita karena kita kehilangan iman, teman-teman semua. Maaf teman-teman semua. Kata Rasulullah, saat orang punya iman tapi kemudian dia berbuat maksiat, maka dia saat itu kehilangan imannya. Kita iman soleha, tapi saat kita ngomongin orang, hilang tuh iman kita. Saat kita marah, hilang tuh iman kita. Saat kita berbohong, hilang iman kita. Maka kita minta sama Allah, masukkan aku kepada Ramadan dengan aman dan keimanan. Jangan pernah biarkan kita lalai sedikit pun. Yang kedua kata Rasulullah apa? Masukkan aku ke Ramadan dengan keselamatan, tidak dengan ancaman. Ya, Masya Allah, Muslim di Ukraina, Muslim di Suriah, Muslim di Palestina, Allahu Akbar. Mereka memasuki Ramadan tidak terus dengan keselamatan, tapi yang paling utama apa? Dengan keislaman ya, dengan selamat dan Islam. Walaupun suasana tidak menyelamatkan, tapi keislaman cukup untuk menjaga kebahagiaannya. Minta, ya Allah masukkan aku ke Ramadan dengan keselamatan, dengan keislamanku ya Allah. Jangan sampai kita, mohon maaf ya, kita kehilangan ciri kita sebagai orang Islam justru di Ramadan itu sendiri gitu. Nauzubillahi min dzalik ya. Kita nggak bisa menikmati mulianya Islam justru di bulan Ramadan itu sendiri.
Astagfirullahalazim wa atubu ilaik ya. Dan yang itu yang doa yang yang utama adalah dan masukkan aku kepada Ramadan dengan taufik hidayahnya. Dengan taufik hidayahmu ya Allah agar aku mampu beribadah terbaik di bulan terbaik ini. Allah mampukan kita. Maaf teman-teman, berapa sering kita bercita-cita Ramadan ini harus baik, harus terbaik. Tapi maaf, hasilnya kita nggak maksimal. Kenapa? Karena mungkin tidak diberi hidayah, taufik oleh Allah. Sehingga lewat kesempatan emas itu menjadi biasa-biasa. Mohon maaf ya Umi lupa ya. Boleh teman-teman maaf kalau Umi lupa tadi harus dari awal. Kalau yang tidak ada halangan membuka kameranya kita buka ya, karena menjadi bagian dari adab ya. Adab majelis ilmu adalah hadir ya. Kecuali yang uzur, mohon maaf. Ini dari 33 yang dibuka kamera hanya 5 gitu. Mungkinkah ya 27-nya uzur semua? Mudah-mudahan mungkin yang uzur hanya 5 atau 6 ya. Mudah-mudahan teman-teman pahalanya bertambah ya bagi yang membuka kamera. Karena Umi merasa kita bicara dengan majelis gitu. Ya, kadang-kadang ya Umi merasa bicara dengan huruf-huruf gitu. Saya tadi Osi udah izin sama Umi, uzur dia ya, tidak bisa ngebuka kamera. Terima kasih yang ngebuka, mudah-mudahan walaupun membuka hati-hati kita untuk bisa mendapatkan limpahan bahwa kata-kata ini semuanya menjadi hidayah, ilmu yang bermanfaat untuk kita ya. Mohon maaf Umi lupa harus di awal ini. Ini sudah mau selesai ngaji, Umi baru ingat. Pikir-pikir Umi kok ngomong dengan huruf semua ini. Ya saya bilang, ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Teh Apni, alhamdulillah hadir tuh dari Tangerang, alhamdulillah nih teman-teman dari Tangerang pada daerah juga alhamdulillah dibuka nuhun ya yang sudah membuka Teh Hera ya, subhanallah ya. Yang tidak bisa membuka ada uzur dimaafkan, insya Allah dimaafkan ya. Tapi masa sih semua mayoritas uzur? Asa sedih ya kita ngaji kalau mayoritas uzur semua, enggak lah, insya Allah ya yang nggak bisa terbuka dimaafkan karena memang itu uzur tidak bisa diidikan ya, mudah-mudahan ya. Baik teman-teman semua ya, terus buka lah yang bisa buka ayo buka ya. Ambil kerudung dulu pakai mukena aja ya. Nah, yang belum ini ya silakan teman-teman semua. Baik, dari mana tadi bicara teman-teman? Kekuatan doa meminta taufik dan hidayah dari Allah. Betul. Kuatkan doa dari sekarang teman-teman semua. Minta masuk Ramadan dengan aman dan keimanan. Minta masuk Ramadan dengan keselamatan dan keislaman kita. Dan minta masuk Ramadan dengan taufik hidayahnya agar kita sanggup beribadah terbaik untuk mendapat yang terbaik. Satu, kekuatan doa. Yang kedua, kesucian hati. Salah satu kita sukses berRamadan bisa mendapatkan kebaikannya kesucian hati kita. Hati kita fokus tunduk kepada Allah. Hati kita nggak pengen menjadi hati yang main-main dengan Ramadan. Mohon maaf. Ramadan bukan momen kita show up gitu. Menunjukkan kita siapa, bisa apa, punya apa. Bukan. Ramadan adalah saat kita merunduk serendah-rendahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hati yang suci masuk Ramadan adalah hati yang ketawaduan, hati yang penuh tawadu, hati yang merendahkan kepada Allah, bahkan hati yang tunduk taat kepada Allah, siap taat kepada Allah. Ya, Ramadan mohon maaf bukan momen untuk kita menyiapkan belanja banyak, mengikan makanan banyak. Bahkan para ulama mengatakan Ramadan ini bulan waktunya kita mempersembahkan terbaik untuk Allah, karena Allah sudah memberikan kesempatan 11 bulan kita dengan tanpa aturan kita boleh menginikannya. Masa yang 1 bulan juga masih untuk kita katanya. Fokus ke Allah. Dan orang yang hatinya suci fokusnya ke Allah. Lillahi ta'ala gitu. Bahkan dia maaf uji nyali gitu. Sejauh mana kekuatan ibadah dia. Sejauh mana kekuatan keikhlasan kita dia itu nanti dilihat di Ramadan teman-teman. Ya, hati yang bersih adalah mohon maaf ya, hati yang bersih dari keinginan duniawi gitu, ingin dipandang, ingin pamer, ingin disebut apa, aduh nggak bisa, di Ramadan bukan tempatnya itu ya. Yang kedua, hati yang bersih adalah apa gitu kan, hati yang lillahi ta'ala, yang tunduknya hanya kepada Allah, yang berharapnya hanya surga Allah, ridho Allah,
yang berharapnya bahwa Allah menerima amal ibadah dia gitu. Subhanallah ya. Hati yang ridho mempersembahkan yang terbaik dari segala ibadahnya. Ridho menahan marah, ridho menahan ngomong yang enggak baik, ridho menahan hawa nafsunya, ridho menjaga makanannya, ridho menahan lapar hausnya, ridho menahan kantuknya, ridho ya Allah, asal kau ridho. Itu hati yang suci, teman-teman, hati yang bersih, tunduk kepada Allah. Subhanallah. Ridho nanti menahan luar biasa ujian-ujian Ramadan ya. Ridho menjemput Lailatul Qadar dengan terindah, semua ada keridhoan Allah di dalamnya. Yang ketiga, hati yang bersih, mohon maaf, hati yang tidak sibuk dengan manusia. Hati yang tidak sibuk dengan manusia, mohon maaf ya. Hati yang enggak sibuk memikirkan perasaan kita yang diganggu oleh manusia, tersakiti, sedih, Allahu Akbar. Maka maaf, Umi menyampaikan, Ramadan adalah kesempatan kita belajar melepaskan ikatan dari manusia. Sudah saatnya kita hidup apa kata Allah, bukan hidup apa kata manusia. Sudah saatnya kita tidak mendengarkan apa kata manusia yang nggak pernah tahu dengan diri kita. Manusia yang nggak pernah bisa nolong kita. Tapi apa? Ayo kita fokus. Maaf. Hati kita harus dijaga jangan sampai di bulan Allah ini, tapi hati kita sibuk dengan manusia. Sibuk sama yang ngomongin, sibuk nyinyir, sibuk mencela, sibuk komentar. Allah, enggak deh gitu. Apalagi masih bisa sibuk gibah, masih ngomong mengubar kebencian, kemarahan. Ayo teman-teman semua, fokuskan hati kita, mohon maaf, tidak terganggu oleh manusia. Jangan diganggu oleh manusia. Karena bulan Ramadan saatnya kita bercinta sama Allah. Saatnya kita dipeluk Allah. Saatnya kita menemukan momen yang banyak untuk jatuh cinta kepada Allah. Itu Ramadan. Tapi kita nggak akan dapat momen itu kalau kita masih fokus kepada manusia. Apalagi yang mengganggu kita. Apalagi maaf, jangan sampai maaf teman-teman, di Ramadan kita masih punya dengki kepada orang, dengki, pengen dia celaka, pengen dia ini, pengen dia itulah, haula wala quwata, habis amal Ramadan kita teman-teman. Hati-hati dengan dengki, karena dengki menghabiskan amal soleh seperti api menghabiskan kayu bakar. Capek ininya gitu ya. Subhanallah teman-teman semua ya. Ramadan adalah bisa mendapatkan kesuksesan Ramadan bila kita dengan kekuatan hati yang tulus, hati yang suci, ya, hati yang tidak benci, hati yang tidak marah, hati yang tidak tersakiti, apalagi hati yang dengki kepada sesama, enggak. Kalau boleh kita inikanlah dari sekarang, maafkan semuanya. Kalau ada orang yang hadir dalam kehidupan kita menjadi ujian dari Allah buat kita, maafkan aja. Ya, lupakan orang-orang yang setahun ini menyita pikiran kita, menyita perhatian kita, menumbuhkan buruk sangka kita, mengganggu perasaan kita. Lupakan. Kalau susah melupakan, minta sama Allah agar mudah melupakan. Ya Allah, mudahkan saya melupakan si fulan dengan segala perbuatannya. Karena sesungguhnya aku tidak mampu melupakan kecuali Engkau yang membuat aku lupa terhadapnya. Lupakan teman-teman. Karena apa? Ramadan terlampau sayang kalau kita harus terganggu manusia. Karena di Ramadan hanya Allah yang akan memberikan yang terbaik dari balasannya. Maaf teman-teman, kita aja kalau lihat anak-anak orang-orang berlomba ya kan, ya mereka kan harus fokus kepada perlombaannya ya. Ada orang tua yang anaknya ikut berlomba panahan gitu kan. Ibunya udah bilang, tolong ibu di situ hanya mendoakan. Kamu jangan ngelihat ke ibu. Fokus kepada lomba. Seorang ibu saja tidak begini. Kamu ingat ke ibu ya. Nanti kalau mau ngelempar ingat ke ibu ya. Tidak. Gitu. Ingat, fokus kamu ke lomba itu. Ada Abi, ada Umi, ada kakak-kakak. Itu hanya untuk mensupport, mendoa. Tapi bukan mengganggu konsentrasimu. Wah, subhanallah tuh keren tuh. Fokus. Ramadan adalah fokus kita dengan Allah. Bahkan kita kalau bisa mengatakan ya kan, aku nggak ada punya urusan dengan siapapun. Urusanku hanya dengan Allah. Keren nggak? Ayolah, maaf teman-teman. Ya, Ramadan adalah saat kita istirahat.
dari rasa-rasa yang salah. Istirahatlah dari rasa-rasa yang salah. Kalau kita di Ramadan bisa memaafkan yang melukai, bisa melupakan yang zolim, bisa istirahat, maka apa? Setelah Ramadan hati kita lebih ringan, tidak terseret-seret oleh manusia. Ada nggak kira-kira saat ini ada manusia yang mengganggu hati kita? Jangan sampai ya ada teman kantor, teman bisnis, atau ada mohon maaf ya yang sedang disangka gitu, takut layangan putus dari rumah tangga kita gitu kan. Ya, kata Umi bukan saatnya memikirkan. Ramadan adalah saatnya kita menumpahkan segala rasa dan asa. Tumpahkan semuanya sama Allah. Jangan ada yang disisa di pikiran kita, jangan. Jangan ada yang disisakan di hati kita, jangan. Tumpahkan semuanya kepada Allah, karena itu cara kita meraih kesuksesan Ramadan, teman-teman semua. Bisa dipahami teman-teman? Ya. Selanjutnya kekuatan apa? Ya, kekuatan komitmen kita. Kita mau sukses seperti apa? Kita di sini diuji, kekuatan komitmen kita ingin sukses selevel apa? Kalau kita ingin jadi juara ke-1, ya harus persiapan juara 1 dong. Ya, kalau kita saya mah enggak juara ke-5 juga udah cukup, ya juara ke-5 nanti ininya. Ada komitmen kita. Di sini adalah kesungguhan kita dipertaruhkan ya. Kesungguhan kita, komitmen kita. Dengan apa Umi? Bikin target dong gitu. Bikin target ya. Teman-teman semua ya. Yang kemarin di Ramadan kemarin sudah sukses 1 hari lebih dari 50 rakaat. Sekarang mau naikin lagi enggak ya? Sudah sukses hatam 3 kali. Sekarang mau naikin lagi enggak level itu? Sukses dengan Ramadan, dengan infak setiap hari 10.000 minimal 10.000. Mau naikin lagi enggak levelnya? Sukses di Ramadan kemarin 30 orang aku beri makan berbuka. Mau naikin lagi nggak levelnya? Allahu Akbar. Sukses di Ramadan kemarin aku hanya 3 hari marah, 27 hari tanpa marah, keren. Ayo terusin ya. Umi akan mengadakan sanlat insya Allah ya. Teman-teman mudah-mudahan pada bisa ikutan, tapi offline, kita offline. Yang pertama insya Allah nanti di Al-Murobi tanggal 3 dan tanggal 4 ya. Yang kedua nanti di Masjid Cihanjuang kalau orang Cimahi ya, SD Cihanjuang ya, ada sanlatnya. Dan sekarang ini adalah temanya adalah saatnya takwa itu nyata gitu. Saatnya takwa itu menjadi karakter kita gitu. Jangan sampai kita tuh ahli Quran tapi gibahnya juga masih ahli, nggak nyata itu ya. Kita ahli sholat tapi masih banyak ngerusak orang lain, masih ini gitu kan. Subhanallah ya, kita orang ahli ibadah banyak tapi marahnya luar biasa. Kita ahli ini tapi kita troublemaker, ngadu domba orang, nyinyirnya, dengkinya, sombongnya, suka pamernya masih nomor 1. Enggak deh. Makanya saatnya takwa itu nyata. Maksudnya apa teman-teman? Takwa itu ada di dalam dada. Sudah paham nggak teman-teman? Dan udah kita mikir takwa itu ada di dalam dada, dan inilah gitu kan aku yang berjuang menuju takwa dengan apa? Dengan karakterku. Sudah saatnya ibadah kita membangun karakter kita. Itu yang menjadi PR sih buat kita hari ini. Ya, contoh aja ya. Punten. Fasihnya membaca Quran kita belum membuat takutnya kita menggibahi orang lain. Ya, fasihnya bacaan Quran kita, tapi masih fasih kita nyakitin orang lain, itu belum jadi karakter. Rapihnya bagian jilbab kita, tapi belum menghilangkan rasa kita ingin diperhatikan laki-laki lain. Ini hati-hati teman-teman semua. Ya, rapihnya busana kita, tapi belum menemukan rasa malu kita untuk eksis di ini misalkan. Masih centil lah, masih gimana lah, nggak bisa. Bisa teman-teman, saatnya takwa itu nyata menjadi karakter. Karena tidak ada modal apapun untuk membangun karakter kecuali apa? Takwa, agama. Dan sekarang tantangan kita, karena ini bukan Ramadan pertama, bukan Ramadan ke-10, tapi barangkali buat kita udah Ramadan ke-25, Ramadan ke-30, ya kan? Betul tidak? Saatnya Ramadan itu real, menghasilkan, membangun karakter takwa. Subhanallah, teman-teman.
Yang ketiga apa? Komitmen, komitmen, komitmen. Yang kelima, yang keempat, kiat sukses. Ya, Ramadan adalah siapkan strategi sabar. Siapkan strategi sabar. Karena Ramadan ujiannya pasti tidak mudah. Ramadan godaannya juga luar biasa. Kan yang sudah-sudah kita kalah, betul tidak? Yang sudah-sudah kita punya pengalaman kalah. Hah? Ya. Saya kalau teman-teman mungkin bararaba sukses lah gitu kan. Justru saat kita ingin menahan ngomong tapi malah banyak omongan. Benar nggak teman-teman tahun kemarin ya? Saat kita berjanji ingin lebih lembut, malah jadi lebih kan gitu ya. Bukan godaan ya kan? Karena Allah akan menguji dengan cita-cita kita. Karena Allah ingin, maaf teman-teman, kalau kita ingin jadi ahli matematika, pasti kita dikasih soal matematika. Mungkin kita pengen jadi ahli matematika dikasih soal bahasa Sunda, nggak mungkin, nggak nyambung. Benar nggak? Ya, teman-teman tahun kemarin kita kalah gimana? Ya, pengen sekali Ramadan ini lebih tenang. Tapi Allahu Akbar Umi dari hari pertama udah riweuh kisruh aja yang terjadi. Ya iya karena kita pengen tenang. Subhanallah. Ada yang bercita-cita hatam 5 kali tapi tercapai hanya 2,5. Itu kenapa gitu kan? Ada godaan yang akan ini kan teman-teman semua. Maka apa? Siapkan strategi sabar itu real. Sabar itu real. Ya, sabar itu adalah menahan saat kita ingin bicara. Sabar itu adalah ridho, menerima sesuatu yang tidak kita suka menerimanya. Sabar itu adalah diam saat kita ingin bicara banyak. Sabar itu adalah, ya silakan terusin, masing-masing berbeda ya. Sabar itu adalah tenang saat kita ingin panik, tergesa-gesa, riweuh semua ya. Sabar itu adalah menahan lembut saat kita terpancing untuk kasar, itu sabar ya. Sabar itu adalah gitu kan mengutamakan kebaikan dari sekadar keinginan ambisi pribadi, itu kan sabar. Sabar itu luas teman-teman. Maka yang keempat apa? Siapkan strategi ya, sabar yang tanpa batas agar kita lulus dari ujiannya, lulus dari godaannya, lulus dari tantangannya, lulus dari apa? Halangan-halangannya. Karena apa? Ramadan bisa jadi challenge terbesar buat hidup kita. Challenge nih. Ya, challenge tuh nggak usah dicipta-ciptakan prank gitu kan. Untuk orang takut itu nggak usah ditakut-takutin teman-teman ya. Untuk orang yang untuk menjadi orang berani itu nggak bisa dibentak-bentak agak berani, tidak. Karena Allah juga punya cara men-challenge kehidupan kita. Benar nggak? Dan Ramadan adalah real challenge untuk kehidupan kita. Mau jadi seperti apa kehidupan kita? Luluslah ujiannya di Ramadan. Siap teman-teman semua? Ya. Nah, Insya Allah. insya Allah ya. Jadi fokusnya yang ketiga tadi Umi bilang lupa ya itu ya apa komitmen untuk fokus sibuk beribadah ya, sibuk beribadah, lepaskan apa kata manusia ya, dan bersabarlah menghadapi segala ujian sampai Allah menetapkan kemenangan buat kita. La'alakum tatakun. Allahu Akbar. Apapun ujiannya dari siapapun datangnya, mampukan aku melewatinya ya Allah gitu. Dan bisa jadi maaf teman-teman, karena yang sudah-sudah kita bisa jadi kuat dari ujian orang yang jauh, tapi terkadang kita sangat lemah dari ujian orang yang dekat. Betul tidak? Iya. Iya, iya, maka strategi harus kuat teman-teman semua. Ya, itulah cara sukses meraih kebaikan Ramadan ya, sehingga kita dengan kita maaf dengan itu kita bisa merasakan wangi surga tercium karena pintu surganya dibuka ya, dan kita tidak mencium baunya neraka takut karena neraka memang ditutup, dan kita merasa aman bahagia karena setan dibelenggu, dan kita merasa sangat antusias karena dilipat gandakan pahala dan ada Lailatul Qadar di dalamnya. Bismillah ya, Ramadan tahun ini untuk aku kan gitu. Untuk apa gitu kan? Seandainya ini Ramadan terakhirku, ini harus menjadi Ramadan terbaik dalam hidupku. Saatnya karena ini waktu terbaik, maka kita nggak bisa biasa-biasa aja. Jadi pahami nggak teman-teman?
ya. Karena ini waktu terbaik, maka kita jangan cukup puas untuk menjadi baik, tapi kita harus menjadi yang terbaik. Bisa dipahami ya, teman-teman? Iya, insya Allah. Kalau kita sukses menjalankan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya, demi Allah, insya Allah hidup 11 bulan yang akan datang lebih ringan dan lebih happy, lebih kuat, kita lebih tegar dan lebih fokus bahwa memang hidup kita bukan di sini, tapi hidup kita untuk bertemu Allah kelak di surganya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman, itu saja dari Umi. Mangga kalau ada yang mau bertanya, mudah-mudahan Umi bisa menjawabnya dan bisa menjadi tambahan, ya, tambahan wawasan ilmu kita hari ini. Silakan. Mulai dengan Masya nanya. Allah, alhamdulillah. Baik, Teteh Bunda, bila ada yang bertanya kepada Umi, kami persilahkan. Boleh saya, Teh? Boleh, mangga Teh. Siapa Teh? Cana. Oh, Teh Cana. Mangga Teh Cana, apa yang akan ditanyakan ke Umi? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, gini Umi, tadi kan kata Umi ya harus bebas dulu hati itu yang mengganjal dari manusia. Iya. Dan yang terbesar itu kadang dari orang yang terdekat gitu ya. Saya sedang menghadapi ujian yang jadi gini, saya tuh sudah berkeluarga kan ya, punya komitmen sama suami itu gitu kan. Saya tuh keluarganya mau seperti ini dan saya tuh memang belum terampil dalam hal memasak ya Umi ya. Belum terampil dan suami pun tidak mempermasalahkan hal itu gitu ya. Kalau semisal Umi bisa untuk masak yang sederhana ataupun yang gimana ya silahkan masak, kalau tidak ya kita beli aja karena memang kita baru bertiga gitu ya dalam keluarga ini. Sedangkan mama itu mengharuskan saya untuk masak, nyiapin gitu. Kalaupun saya pergi harus selalu ada makanan gitu ya. Sedangkan suami kalau ditanya, Abi mau dimasakin dulu atau mau nanti aja, jadi suka kadang beli, atau kan ibu mertua saya tuh jualan masakan ya Umi ya, kadang suami suka bilang nanti aja gampil gitu kan. Jadi saya kalau pergi kemana itu suka, dan suami udah setujunya begitu gitu ya, udah kesepakatan. Sedangkan saya jadi diomongin gitu kan sama mama, ya nggak boleh gitu, katanya harus nyiapin gitu. Nah, sebenarnya saya ini boleh nggak sih ngasih tahu ke mama? Ya kan suami juga nggak apa-apa mah gitu kan. Atau memang saya harus ngikutin mama gitu. Soalnya keseringan tuh mama tuh gitu Umi selalu ikut ke dalam rumah tangga saya gitu. Tapi maksa gitu, agak memaksa. Terima kasih Umi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Umi langsung di ini ya, karena Umi paham sekali pertanyaannya ya. Bismillah Teh Cana, bahwa memang kenapa sebaiknya rumah tangga itu berdiri sendiri ya, bahwa sebaiknya rumah tangga itu tidak menjadi bagian dari. Tapi kalau memang karena ada kondisi yang mengharuskan kita masih bersama ibu, maka di sini kita harus bijak ya. Satu aja, kita harus bisa memberikan satu pemahaman, respon positif, berarti begini, saat ada perbedaan antara ibu dan suami, tolong dilihat dari sisi peluang baiknya, tidak dilihat menjadi sesuatu yang dibenturkan. Bisa dipahami nggak teman-teman ya? Misalkan kalau suami sudah oke ya, sangat mengerti sekali kompromi dengan kemampuan kita, masak seadanya, seininya, tapi ibu kita menuntut demikian, kita jadikan sebagai sesuatu yang positif. Oh, ibu mau meningkatkan kapasitas kemampuan memasak saya, gitu, seperti itu. Sehingga apa? Karena Umi yakin suami pun tidak akan keberatan kalau kita meningkatkan kapasitas memasak kita, gitu. Bahkan dia lebih senang mungkin, karena mungkin dia nggak berani maksa nyuruh karena dia mengerti kita. Tapi saat kita mau mampu melakukan apa yang dia lebih suka, kan dia pasti lebih senang. Jadi satu, respon dengan yang positif dulu ya. Karena apa? Saat kita positif melihat satu keadaan, itu menjadi satu energi kita untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Tapi kalau gini, kalau suami gini, ibu gini, hanya kan jadi negatif. Akhirnya kita kemudian menjadi pembuka konflik ya. Sebaiknya kita tidak usah bicara ke ibu gitu kan. Bagaimanapun kita khawatir ada bahasa yang tidak dimengerti ibu sehingga ibu tersinggung atau apa. Misalkan gini, mama jangan ribut dah, suami juga nggak apa-apa, mama wenu gitu. Itu kan bisa membuka pintu ketidakbarokahan buat rumah tangga kita ya. Gimana caranya kita bisa cantik kepada semua pihak gitu. Kita bisa sangat baik kepada semua pihak karena memang semua pihak itu surga terbesar kita. Suami surga terbesar, ibu surga terbesar.
kita. Tapi satu ingin nyampaikan sama ibu-ibu, kalau suami kita punya harapan ya kepada kita begitu sederhananya, bukan berarti kita harus jadi sesederhana itu gitu. Bisa dipahami nggak? Justru harapan suami kita itu karena sangat tidak mau ngebebani kita. Tapi saat suami kita punya harapan sederhana, tapi kita bisa memberikan istimewa, itu keren teman-teman. Bisa dipahami nggak? Jadi artinya adalah apa? Kita jangan terpatok dengan parameter suami. Dan suami saya mah nggak apa-apa, saya nggak dandan juga. Dan suami saya mah nggak apa-apa, ada rumah balatak juga. Dan nggak pernah marah, dan saya salah. Bukan berarti itu benar. Tapi suami kita sangat bisa mengerti keadaan kita. Walaupun bukan berarti dia tidak punya harapan lebih kepada kita. Bisa pahami teman-teman? Oke, dan Ramadan, Teh Cana, dan semuanya bisa jadi ujian itu akan datang dari orang terdekat karena memang surga terbesar itu dari mereka. Itu. Saat kita lulus di sana, luar biasa. Dan oke, Umi lupa tadi. Ramadan adalah momentum kita menentukan target yang belum kita punya. Contoh ya. Di Ramadan ini mau hafalan surat mana yang kita hafal selama Ramadan? Ada target hafalan. Apakah yang belum juz amma, yang bisa belum al-muqin, kita pokoknya Ramadan menambah hafalan, target gitu. Ya, atau Ramadan menambah skill kita apa nih gitu. Karena Ramadan itu bulan yang keren teman-teman. Skill kita yang mau ditambah oleh apa sih? Karena dalam rangka kita sibuk dengan Allah, dalam rangka kita melepaskan dari apa kata manusia, wayahna kita harus sibuk dengan hal yang positif. Apa kamu belajar masak, misalkan Ramadan saya harus bikin steak gitu, ya, atau Ramadan saya harus bikin opor seenak Teh Sinta, opor Teh Sinta. Saya ketagihan Teh Ita soalnya sayang cuma setahun sekali Teh. Ya, subhanallah ya. Ramadan ini kita mau membuat satu kebiasaan, misalkan menyediakan makanan seperti apa gitu di ini. Ramadan menjadi target-target kebaikan kita. Teman-teman semua luar biasa. Apa target Ramadan? Dia bikin targetnya. Ya, Ramadan adalah membuat saya istimewa. Tidak biasa-biasa karena Ramadan pun bukan biasa gitu. Ya Teh Sana ya, sebaiknya tidak ngomong gitu sama ibu, reduksilah semua terima sebagai satu hal yang positif karena ibu dan suami dua-duanya pintu surga yang terbesar buat kita. Mudah-mudahan Allah mampukan kita menjadikan mereka sebaik-baik amal soleh kita. Amin. Baik, teman-teman, ada yang mau nanya lagi? Silakan. 2 orang lagi ya Umi ya? Boleh, 2 boleh, orang boleh. lagi. Mangga Teteh Bunda, Umi masih memberikan kesempatan dan waktunya. Barangkali ada yang mau ditanyakan lagi. Di chat ada yang tanya, Tereng. Ada pertanyaan di chat. Oh, di chat sebentar. Coba ditinggal heula. Sebentar. Kita lihat dulu. Bismillah, Assalamualaikum Umi, izin bertanya, terlepas dari kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, kita hendaknya berusaha untuk beramal soleh. Adakah strategi untuk beramal soleh itu Umi? Dari Teteh Aprianti Aziz. Iya, subhanallah ya. Justru motivasi kenapa kita banyak beramal soleh, karena di bulan Ramadan Allah memberikan kebaikan, semua pahala dilipat gandakan gitu. Jadi kalau kemarin kita nggak bisa, sekarang mah harus bisa gitu. Karena apa? Ini momentumnya beda, langka gitu. Seperti itu Teh ya. Justru maaf, Umi memberikan ini bahwa salah satu motivasi kita ingin berbuat kebaikan justru karena banyak kebaikan yang Allah tawarkan kepada kita. Sehingga ini menjadi lebih effort kita lebih jalan gitu. Kita lebih semangat lagi nih gitu. Karena ada istilah gini, kalau di bulan Ramadan saja kita nggak bisa merasakan nikmat khusyuk, kapan lagi gitu. Kalau di bulan Ramadan saja kita nggak merasakan nikmat ikhlas, kapan lagi gitu kan. Kalau di bulan Ramadan kita belum merasakan lelahnya beribadah, kapan lagi waktunya? Ini momen terbaik loh, gitu seperti itu. Ini menjadi motivasi ya. Strateginya adalah kita pahami bahwa Ramadan adalah saat terbaik kita berbekal, mengumpulkan bekal terbaik untuk pulang kita. Dengan satu apa? Menjadi orang yang paling sibuk dengan ibadah di bulan Ramadan. Menjadi orang yang paling sibuk aja. Ya, mohon maaf ada ibu-ibu yang luar biasa tuh tahun kemarin ya.
dia bisa hatam 5 kali gitu. Tapi subhanallah selain itu apa gitu. Dia sholatnya 65 rakaat sehari itu sholatnya. Dia memberi makan berbuka hampir tiap hari. Dan yang lucunya apa? Ramadan tahun kemarin Teh Umi saya bisa jahit, saya bisa menambah masak menu makanan yang saya nggak bisa. Nah, ternyata saya bikin surprise sama suami saya gitu. Ternyata saya tanpa sepengetahuan dia belajar masakan kesukaannya. Saya nanya sama ibunya, itu keren banget. Jadi apa? Satu teman-teman, Ramadan adalah saatnya kita melejitkan potensi kita. Melejitkan potensi kita. Ya, dengan satu semangatnya kita berburu surga nih, mumpung surga lagi dibuka. Maka kita masuki dengan sebanyak-banyaknya kebaikan-kebaikan kita. Walau alam bisawab. Ya Teh Apni ya. Baik, satu lagi Teh. Ya, silahkan satu penanya lagi. Biasanya Teh Ita yang suka nanya, Teh Ita udah Iya, jadi nenek Teh Ita lebih Iya. kalem soalnya udah jadi nenek, Teh Ita tuh subhanallah. Iya, Umi. Ini nyimak. Nyimak, Umi nyimak. Nyimak, subhanallah. Iya, subhanallah. Teh Mangga, Hana gimana barangkali. Teh Hana? Tuh, Teh Hana alhamdulillah. Iya Teh Hana bertanya tuh katanya barusan angkat tangan. Oh ya, mangga sebentar. Atau kepijit. Teh Hana mungkin lagi baringan ya, mungkin lagi ini ya. Nanti kita doain ya Teh Hana ya. Ini juga Sehat Umi. ya. Japri izin off cam Iya. karena ada yang sakit, Iya. kayak Teh Oci, kemudian di 8 ada Teh Lulu ya juga yang sakit. Terus ini tadi yang bertanya Mbak Yanti juga lagi isoman, dan beberapa teman lainnya, mohon doanya aja Umi. Siap, nanti kita doain Teh bareng-bareng. Ya. Nanti kita doain bareng-bareng. Ya. Barangkali, mangga ada satu pertanyaan lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kayaknya udah dimengerti deh kayaknya ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Alhamdulillah. ya. Tinggal menunggu aja Paham waktunya ya. semua. Nah, tinggal Paham, prakteknya Umi ya, Ya. kantun prakna di satu Iya, tinggal prakteknya. 19 hari nggak lama loh Teh. Ya, 19 hari nggak lama, 19 hari ya. Kita menyempurnakan persiapan terakhir, gladi resik kita ya. Mungkin dari mulai sekarang lah, gladi resik kita banyak diam ya, karena diam itu bagian dari hikmah katanya ya. Jadi subhanallah teman-teman, salah satu kita untuk menenangkan diri kita, satu mohon maaf yang Umi ingin bagikan adalah kita jangan terlalu memperhatikan orang lain gitu. Kita nggak usah banyak memperhatikan orang lain kecuali yang terkait dengan kebaikan-kebaikan kita ya. Yang kedua, kita jangan ikut campur dengan urusan orang lain gitu kan, kecuali itu akan menjadi urusan kita gitu. Karena apa? Itu hemat, itu hemat banget gitu. Tentang orang itu cukup mendominasi, mengisi. Dan yang selanjutnya adalah diam itu sebagian dari hikmah. Ternyata dengan banyak diam kita banyak mendengar, jadi banyak belajar. Dengan banyak diam kita jadi banyak berpikir ke dalam, muhasabah, sehingga kita lebih bijak gitu teman-teman semua ya. Ya, mulai gladi resik diam, mulai gladi resik tenang, mulai gladi resik untuk tidak kepancing marah. Selamat belajar Teh Anet, Teh Ita, selamat praktek ya, luar biasa ya. Ya semuanya, yuk kita mulai gladi resik kita salat malam lebih ini lagi, lebih dapat lagi. Kita gladi resik berlelah-lelah dengan Quran ya. Kita gladi resik untuk mengeluarkan harta kita yang paling kita ingin, yang kita sukai, yuk kita keluarin. Insya Allah mumpung masih ada kesempatan untuk berlatih, karena maaf teman-teman semua ya, seseorang itu menjadi juara karena kualitas latihannya ya. Latihan itu menunjukkan kesungguhan dia untuk menjadi juara ya. Latihan itu menunjukkan komitmen dia. Yuk latihan 19 hari lagi, latihan manis terus kepada suami, latihan lapar dari sekarang ya. Latihan lapar ya. Nggak banyak makan, udah mulai banyak cemilan-cemilan, nggak terlalu banyak ngobrol di grup gitu ya. Silent, kita udah mulai silent nih, udah mulai ini karena apa? Kita tahu bahwa latihan itu tidak bisa sekaligus tapi harus bertahap teman-teman semua ya. Mencoba untuk tidak komentar segala macam, untuk lebih positif lah ya. Bismillah ya, sehingga apa, benar-benar Ramadan ini kita masuki dengan
disiapkan sebenar-benarnya ya, sebenar-benarnya Amin. insya Allah ya. Insya Baik ya, Allah. kita berdoa aja Alhamdulillah. Ireng Ya, amin. ya. Ya, mangga Umi, mohon saat Ayo akan ditutup teman-teman, kita berdoa dulu. Umi selalu ini kan, kenapa Umi senang ngajak berdoa bareng? Kenapa gini? Umi tahu kita semua punya urusan dan kita nggak bisa saling menolong, betul tidak? Tapi saat kita minta kepada Allah yang pasti menolong kita, ini adalah momen kita saling menolong sebenarnya teman-teman semua. Kita memintakan ya, memintakan keadaan kita. Dan Umi teringat dari kata-kata Umar bin Khattab, bagiku bukan masalah doaku dikabulkan atau tidak, tapi yang masalah bagiku saat Allah mencabut kenikmatan berdoa. Oh, jangan sampai ya, jangan sampai. Dan Allah pun sudah menyampaikan kepada kita, barang siapa yang tidak meminta kepadaku, maka aku marah kepadanya. Nah, karena itu menunjukkan kesombongan. Maka punten, tolong perhatikan, di saat berdoa adalah hadirnya hati yang butuh, ya, hadirnya hati yang butuh, yang bergantung sepenuhnya akan kekuasaan Allah menolong kita, dan hadirnya keyakinan bahwa Allah sangat kuasa memberi apa yang kita akan mintakan tanpa syarat. Karena Allah tidak perlu waktu, Allah tidak perlu apapun, karena Dia bisa sesuka-suka, sekuasa Dia untuk menolong kita. Maka satu teman-teman, misal diingatkan, janganlah kita memberi hijab antara kita dengan doa kita dengan Allah dengan apa? Keraguan-raguan kita dan ketidakhusuan kita dalam berdoa. Itu hijab teman-teman semua. Jangan kita memakai hijab dalam berdoa kepada Allah. Yaitu apa? Keraguan-raguan kita dan ketidakhusuan kita. Yuk kita berdoa. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'i. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna. Irhamna anta khairur rahimin. Ya mujibas sailin ya hayyu ya qayyum ya zalalil wal ikram. Birahmatika astagis, birahmatika astagis. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma salimni li Ramadan wa salim Ramadan li wa salimhu minna mutaqabbalan. Marhaban ya Ramadan. Allahumma ja'alna muttaqina bi Ramadan. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaik. Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana wal ihwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Duhai Allah, sesungguhnya kami hamba-Mu, kami yang lemah tiada daya, tanpa kuasa-Mu menolong kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikan saat ini kami merasakan nikmat memanggil-Mu. Jadikan saat ini kami nikmat menumpahkan segala rasa dan asa kepada-Mu. Karena kami beriman bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, yang sempurna kasih sayangnya kepada kami, dan sempurna kuasa-Mu untuk menolong kami. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kesanggupan kami untuk apapun ya Rabb, kecuali Engkau memberikannya kepada kami. Maka berikanlah kepada kami saat ini nikmatnya kami dekat denganmu ya Rabb. Nikmatnya Engkau hadir dekat dengan kami ya Allah. Jangan biarkan kami merasa sendirian, karena sesungguhnya kami tidak pernah sendirian. Selalu Engkau ada yang menemani kami dengan sempurna rahmat-Mu. Duhai Allah, kami mohon irhamna ya Rabb, rahmati kami ya Rabb, rahmati kami ya Rabb, dan dengan rahmat-Mu tolonglah kami. Duhai Allah, dengan rahmat-Mu jadikan kajian kami siang ini menjadi amal soleh kami yang Engkau ridhoi, dengan pahala yang terlimpah utama untuk kami. Dan jadikan dengan rahmat-Mu Robi, pahala ini menjadi pahala jariah, kebaikan kami bagi ayah ibu kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, jadikan semua yang hadir di sini adalah anak-anak yang salehah untuk ayah ibunya. Jadikan kami adalah anak yang tidak pernah berhenti meminta surga-Mu tanpa hisab untuk ayah ibunya. Jadikan kami anak yang tidak pernah berhenti meminta ampunan-Mu, perlindungan dari neraka-Mu untuk ayah ibunya, ya Allah. Dan jadikan kami adalah anak yang selalu sibuk sekuat tenaga beramal dengan amal yang soleh, agar bisa memberikan pahala jariah untuk ayah ibunya.
Dan jadikan Robbi kami adalah anak yang mampu menjaga perasaan ayah ibunya sehingga terjaga ridho-Mu untuk kami ya Allah. Ya Rahman ya Rahim, kami mohon kepadamu dengan rahmat-Mu Robbi. Jadikan kajian ini Engkau jamin dengan ilmu yang bermanfaat. Jangan ya Allah, jangan biarkan ilmu kami bertambah, tapi tidak bertambah rasa takut kami kepadamu. Jangan ya Rab, jangan biarkan ilmu kami bertambah, tapi tidak semakin nikmat ibadah kami kepadamu. Jangan biarkan Robbi ilmu kami bertambah, tapi bertambah kebencian dan kesombongan ada di hati kami. Jangan ya Rab, jangan biarkan ilmu kami bertambah, tapi tidak bermanfaat untuk dunia akhirat kami. Maka kami bermohon ya Allah, berikan kepada kami kajian kami ilmu yang bermanfaat, dan lindungi kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ya Rahman, kami mohon Robbi tolong kami dalam kami menyambut Ramadan ya Rab. Wangi Ramadan sudah tercium wanginya untuk oleh kami. Getaran Ramadan ya Rab sudah mulai terasa getarannya oleh jiwa-jiwa kami. Jadikan kami hati-hati yang penuh beriman sehingga kami bahagia Ramadan akan datang. Dan jadikan kami hamba-hamba-Mu yang beriman sehingga kami antusias mempersiapkan kedatangan Ramadan dengan amal terbaik kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon Robbi, berkahi kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikan umur kami kepada Ramadan tahun ini. Ya Allah, Ramadan 19 hari lagi di hadapan kami. Tolong jangan wafatkan kami, Robbi, jangan wafatkan kami ya Rabb. Sebelum Ramadan menjadi milik kami ya Allah. Ya Rahman, ya Rahim, masukkan kami kepada Ramadan tahun ini dengan aman, tanpa ketakutan, tanpa fitnah corona, dan tanpa fitnah kezaliman orang-orang yang zalim ya Rabb. Ya Allah, masukkan kami ke Ramadan dengan aman dan dengan keimanan kami ya Rabb. Masukkan kami ke Ramadan dengan keimanan kami ya Allah, dan masukkan kami Ramadan dengan keselamatan dan dengan keislaman kami ya Rabb. Dan masukkan kami kepada Ramadan dengan taufik hidayah-Mu agar kami sanggup beribadah terbaik yang Kau ridhoi di Ramadan tahun ini ya Rabb. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, beri kami keimanan, kekuatan iman dan takwa agar kami sanggup mempersembahkan saum terbaik kepadamu. Berikan kami kekuatan iman dan takwa agar kami bisa menjadi orang yang paling sibuk dalam amal-amal soleh sepanjang Ramadan ini ya Allah. Dan ya Allah, kuatkan iman dan takwa kami agar kami bisa menjaga hati kami dari apapun yang merusak kami menikmati Ramadan kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kuatkan iman dan takwa kami agar kami sanggup bersabar bila ujian-Mu datang menyapa kami. Kami sanggup bersyukur bila limpahan nikmat-Mu tercurah kepada kami, agar kami sanggup menjadi orang yang bertawakal dalam segala urusan kami, dan agar kami sanggup Robbi menjalankan ibadah dengan seikhlas-ikhlasnya, dan agar kami sanggup ya Allah menjadi orang yang menikmati detik-detik Ramadan dengan kemanisan imannya. Rabbana taqabbal du'a, Rabbana taqabbal minna ya Allah, kami memohon dengan rahmat-Mu, dan dengan rahmat-Mu lah tolonglah ampuni semua dosa kami, dosa seumur hidup kami, hapus kesalahan kami, maafkan hilap-hilap kami, tutup aib-aib kami Robbi, dan perbaiki segala keburukan-keburukan kami. Ya Allah, jangan biarkan kami memasuki Ramadan dengan dosa-dosa yang belum Engkau ampuni. Jangan biarkan kami memasuki Ramadan dengan keburukan-keburukan yang belum Engkau perbaiki. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami Ramadan dengan segala kemanisan iman di dalamnya, dengan segala kenikmatan amal ibadah di dalamnya. Berikan kepada kami Ramadan dengan semua kebaikan yang ada di dalamnya, dan dengan semua cinta-Mu yang tercurah di dalamnya. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon Robbi, kami mohon rahmat-Mu ya Allah, kami mohon rahmat-Mu. Bila di antara kami ada yang bersedih ya Rabb, maka cukup rahmat-Mu lah yang membahagiakannya.
Bila di antara kami, ya Allah, ada yang sedang kesulitan, ya Allah, cukup rahmat-Mu lah yang memudahkan dan segala kesulitan itu. Dan bila di antara kami ada yang sedang sakit, ya Allah, cukup rahmat-Mu lah, ya Rabb, yang menyembuhkan dengan sempurna segala sakit itu. Dan ya Allah, jangan biarkan kami sakit, kecuali Engkau berikan pahala sabar kepada kami. Dan berikan kepada kami ampunan-Mu dari setiap dosa-dosa kami, karena sakit yang Kau berikan kepada kami. Sehingga sakit kami menambah derajat kami ditinggikan oleh-Mu di hadapan-Mu, ya Allah. Ya Rahman, kami mohon dengan rahmat-Mu, bila ada di antara kami ada yang sedang membutuhkan rizki, kekurangan rizki, cukup rahmat-Mu lah yang memenuhinya dan mencukupi segala kebutuhan itu. Dan bila di antara kami ada yang terlilit hutang pihutang, ya Allah, maka cukup rahmat-Mu lah, ya Rabb, yang melunaskan dan membayarkannya. Dan ya Allah, bila di antara kami, ya Rabb, ada yang sedang memiliki persoalan dan segala permasalahan, cukup rahmat-Mu lah yang mendatangkan solusi dan jalan keluar. Dan ya Allah, kami mohon rahmat-Mu saat ini, ya Rabb. Dengan rahmat-Mu, kabulkan semua doa-doa kami dengan sempurna. Berikan kepada kami hari ini, saat ini nikmat-Nya menumpahkan segala rasa dan asa kepada-Mu yang kuasa menolong kami dengan sempurna. Istajib doa-ana, ya Allah. Jangan biarkan hati kami ada keraguan. Jangan biarkan hati kami lalai, sedangkan kami sedang meminta kepada-Mu yang maha baik, yang maha kuasa untuk mengabulkan doa-doa kami. Silakan teman-teman semua berdoa, nikmati. Allah sedang merahmati doa-doa kita, naik ke langit, dikabulkan dengan sempurna. Amin. Ya Allah, amin. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berikan kepada kami nikmat mengadu itu hanya kepada-Mu, Rabbi. Sehingga kami tidak mengadu, tidak butuh mengadu kepada selain-Mu. Berikan kepada kami nikmat menumpahkan segala harapan, rasa itu hanya kepada-Mu. Sehingga kami tidak membutuhkan selain-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Cukupkanlah bagi hati kami Engkau, ya Rabb. Cukuplah Engkau bagi kami sebaik-baik penolong dan pembela kami. Ya Rahman, ya Rahim, kabulkan doa kami dengan sempurna karunia rahmat-Mu, sehingga kami menjadi orang yang paling bahagia siang ini, karena Engkau telah mengabulkan semua doa kami, Engkau ampuni dosa kami, dan Engkau terima amal kami ini menjadi amal yang Kau ridhoi. Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua sudah menemani kita berdoa. Mudah-mudahan semua diberikan kenikmatan. Kita meminta kepada Allah, itu luar biasa. Terima kasih. Selamat berjuang mengisi waktu kita menunggu Ramadan dengan fokus bahwa ini adalah terbaik. Maka ini kesempatan kita untuk menjadi yang terbaik, insya Allah. Teman-teman, satu catatan dari Umi, kalau anak kita memang kurang berdoa, maka genapkanlah, tambahkanlah dengan doa-doa kita yang banyak. Kalau anak kita dan pasangan kita kurang beribadah, kurang beramal soleh, maka sibukkanlah kita untuk menutupi kekurangan amal soleh mereka, sehingga keberkahan Allah untuk rumah tangga kita tidak berkurang. Dan kalau teman-teman semua, anak kita, pasangan kita banyak melakukan kesalahan, maka perbanyaklah istighfar kita untuk mereka. Perbanyaklah minta ampunan kita untuk mereka, agar Allah tidak memberikan hukumannya kepada keluarga kita. Kita adalah benteng, teman-teman semua, kita adalah benteng. Jadilah istri yang salehah, yang banyak kebaikan bagi dunia akhirat, suami dan anak-anaknya, karena dengan itu Allah pasti ridho kepada kita. Selamat berjuang menjadi wanita solehah yang dirindukan surga. Sebentar lagi surga dibuka, maka kerinduan itu akan membuncah di dalam dada untuk menjadi sibuk beramal dengan luar biasa. Terima kasih semuanya, maaf lahir batin. Bila ada kata dan sikap yang kurang berkenan dari Umi dan salah tidak menjadi ilmu, mohon dimaafkan. Doakan
doakan Umi tetap beristiqomah dalam dakwah ini, doakan Umi sehat, doakan Umi tetap berkiprah. Mudah-mudahan kehadiran kita bisa saling menguatkan sampai kita kelak bertemu dengan Allah di jannahnya. Nuhun semuanya, Umi tidak bisa mencapai satu-satu. Nuhun Teh Ita, nuhun Teh Era, nuhun Teh Heni, Teh Anissa, Teh Hana sehat sayang, Teh Kalsum, Teh Sabrina, Teh Susi, Teh Dara, alhamdulillah. Nuhun Teh Ireng sayang sudah jadi MC hari ini. Nuhun Teh Anet, barokallah dengan segala aktivitasnya. Nuhun Teknik Teh Aini, Teh Aprianti, nuhun Teh Apni, subhanallah Tangerang, salam buat teman-teman di Tangerang. Nuhun Teh Hasni, nuhun Teh Yosi, Teh Oci, sehat Teh Oci ya. Teh Ikmat, Teh Dianti, Teh Santi, Teh Bastoti, Teh Sumi, alhamdulillah. Nuhun Teh Endang, nuhun Teh Irap, subhanallah terus mendampingi kawal TC ya. Teh Irap, nuhun Teh Heni, Teh Sana, Teh Titik, Teh Eva, dan Teh Neng. Mudah-mudahan kita semua ada dalam jaminan bahwa ini amal soleh kita hari ini. Terima kasih semuanya. Ini ya pamit. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama-sama sayang. Alhamdulillah. Pamit ya, doain ya. Ya semua karena Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ditutupnya doa dan kafaratul majelis dari Umi, maka kita akhiri juga kajian hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya, bisa menjadikan amalan kita untuk bekal pulang kita nanti menghadap Sang Pencipta. Dari saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kata yang kurang berkenan. Kebenaran hanya milik Allah dan kesalahan ada dari diri saya sendiri. Dan begitu kita tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti di kajian yang akan datang. Nuhun teteh bunda sayang sareana. Nuhun ya Teh Ireng, sehat semuanya. Sehat teteh sayang. Sehat ya. Nuhun teteh. Sami-sami nuhun.